Halo semuanya, saya Fajar Robiansyah. Saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefan Nenggolan. Kenalkan, nama saya Alfonsila Satrio Diska Prabowo. saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kami kembangkan, yaitu Silent Communication. Di era digital ini, pertumbuhan teknologi telah memberikan dampak positif, tetapi juga membawa tantangan baru, terutama bagi individu dengan keterbatasan pendengaran. Kesulitan dalam berkomunikasi dan mendengar suara di sekitar mereka sering menjadi hambatan utama dalam kehidupan sehari-hari. Silent communication lahir dari keinginan untuk mengatasi masalah ini dengan memberikan solusi inovatif untuk meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran. Aplikasi ini dirancang untuk menjadi teman sehari-hari, membantu pengguna pendengar dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Baik, ini untuk tampilan flowchart aplikasi kami, yaitu yang pertama, pada saat membuka aplikasi akan muncul tampilan aplikasinya. Setelah aplikasi dibuka akan muncul tampilan login. Nah, jika Anda sudah punya akun, maka Anda bisa langsung memasukkan ID dan password. Jika belum punya akun, Anda bisa daftar dan membuat ID dan password Anda. Kemudian Anda akan diarahkan untuk login ke halaman awal, ke halaman pertama, dan memasukkan ID dan password yang telah Anda buat. Jika ID dan password salah, maka akan mengulang sampai ID dan password yang Anda masukkan itu benar. Jika sudah benar, maka akan masuk ke menu dan menunya itu dan menu utama yaitu tampilan awalnya seperti ya nanti ada banyak fitur-fiturnya yaitu fitur yang pertama fitur ensiklopedia. Di fitur ini kita bisa belajar bahasa isyarat yaitu Bisindo dan Sibi. Yang kedua yaitu fitur teks ke gestur. Nah, fitur teks ke gestur ini nanti kita disuruh menulis teks, kemudian nanti akan ada uh, asisten kita yaitu yang memperagakan bahasa isyarat dari teks yang kita ketik. Kemudian fitur belajar. Di fitur belajar ini kita bisa memilih level yaitu level 1 sampai 4. Nah, untuk awal-awal yang terbuka hanya level 1. Di level 1 ini ada beberapa bab yang terbuka baru bab 1. Untuk membuka bab berikutnya yaitu dengan cara menyelesaikan bab 1 dan begitu seterusnya. Kemudian fitur yang ketiga yaitu fitur video ke teks. Nah, di fitur video ke teks ini kita bisa memilih videonya itu untuk gestur gerakan isyarat atau gerakan bibir. Nah, itu kita akan mulai merekam dan akan ada translate-nya, itu kita bisa memilih dalam bahasa isyarat atau dalam teks. Kemudian fitur selanjutnya yaitu fitur suara ke teks. Fitur suara ke teks ini seperti pada umumnya kita bisa mulai merekam suara yang suara orang yang ingin kita ubah jadi ke teks. Selanjutnya itu fitur teks ke suara. Fitur teks ke suara itu tidak kurang lebih sama seperti fitur suara ke teks. Cuman ini kita disuruh menuliskan teks, terus nanti kita memulai menekan tombol mulai untuk mengeluarkan suara dari teks yang kita tulis. Fitur selanjutnya yaitu fitur profil. Di fitur profil kita bisa mengedit profil kita dan juga kalau kita ingin mengganti akun kita bisa dari fitur ini. Dan fitur yang terakhir yaitu fitur setting. Di fitur setting ini ada banyak pilihan,
Itu yang pertama, pilihan ganti bahasa. Di pilihan ini kita bisa memilih bahasa dan pilihannya ada banyak. Kemudian pilihan ganti password. Di ganti password ini kita bisa memasukkan password yang sebelumnya untuk mengganti dengan memasukkan password yang baru. Nah, kemudian yaitu customer service. Di customer service kita bisa melaporkan masalah yang ada pada aplikasinya. Kemudian yaitu kebijakan privasi, yaitu akan menjelaskan tentang kebijakan aplikasi kami. Kemudian tentang pilihan tentang kami. Tentang kami itu, tentang aplikasi kami itu akan menjelaskan dari awal hingga selesai. Dan pilihan yang terakhir yaitu FAQ atau fitur tanya jawab. Kita bisa bertanya dan sistem akan otomatis menjawab. Oke, mungkin sekian penjelasan flowchart dari saya dan kemudian akan dilanjutkan penjelasan mockup oleh teman saya. Jadi ini untuk aplikasi kita. Setelah loading ini akan tampil halaman login. Kalau belum punya akun bisa daftar di sini, masukkan username, nomor telepon, email, password, dan lain-lain. Setelah itu bisa pencet daftar. Kalau sudah punya akun bisa langsung login atau login pakai Google atau Facebook juga bisa. Setelah itu kita masuk ke halaman menu utama atau homepage. Di homepage ini ada semua menu aplikasi kita di sini. Misalnya fitur paling menarik dari aplikasi kita ada kamera ke teks. Jadi di sini akan Anda diminta untuk menyalakan kamera dan sini akan mendeteksi gerakan Anda supaya bisa diterjemahkan jadi teks di sini. Kemudian juga bisa selain dari gestur bisa dari bibir. Sini nanti eh, AI akan detek bibir, gerakan bibir terus kemudian dikeluarkan jadi teks di sini untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada speech to text. Ini aplikasi fitur yang banyak udah ada. Nanti dari suara jadi teks atau dari teks ke suara juga bisa. Kemudian kita juga ada eh, text to gesture. Jadi nanti kita masukkan teks di sini, misalnya halo. Setelah itu nanti akan digerakkan oleh asisten kita gerakannya seperti apa. Kemudian kita ada fitur belajar. Ini kita bisa belajar bahasa isyarat. Sini ada pilihan tingkat levelnya, level 1. Ini ada bab-babnya supaya belajarnya gampang. Setelah itu nanti akan belajar di sini, dikasih tahu gerakan dan artinya apa. Kalau mau diulangi bisa pencet ulangi, kalau sudah bisa pencet lanjut. Habis itu nanti akan kebuka yang selanjutnya, bab selanjutnya. Kalau sudah semua satu bab selesai bisa lanjut ke level 2. Kemudian kemudian kita juga ada fitur ensiklopedia. Sini kalian bisa belajar bahasa isyarat A, B, C dari Bisindo dan CB. Untuk halaman profile sendiri kita simple. Ini ada username, nomor telepon, email, dan gambar profile. Sini bisa diedit juga. Dan ini setting kita bisa ganti bahasa sesuai dengan bahasa yang Anda inginkan. Kemudian sini ada eh, misalnya kalau Anda lupa password bisa ganti password. Nanti masukkan password sini, masukkan password baru, terus diulangi. Setelah itu nanti suruh login kembali. Kemudian kita ada customer service. Misalnya Anda menemukan masalah di aplikasi, bisa ditulis di sini, dikirim nanti teknisi kami akan segera merespon dengan masalah tersebut.
Ada kebijakan privasi, ada eh, tentang kami kalau mau tahu kita tentang apa, perusahaan apa, aplikasi ini tentang apa. Kemudian sini ada frequently asked question kalau Anda kepingin nanya-nanya. Untuk fitur dari aplikasi kami itu aja. Terima kasih. Baik, seperti itulah aplikasi yang sedang kami kembangkan. Sekian, terima kasih.